Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah Buka buku Manda Bakti nomor 11A. Allah dan Bapa, kami berterima kasih kepadamu hari baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Segala perkataannya akan kami ucapkan hari ini, dan segala perbuatan kami menyenangkan hatimu. Dan segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putramu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga dalam dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lagu pembuka Puji Syukur nomor 520.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para seminaris, umat sekalian, selamat pagi semua. Hari ini Minggu Paskah yang ke-7 dan dirayakan sebagai Minggu Komunikasi Sosial yang ke-58 dengan tema kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Apa itu kecerdasan artifisial? Itu ilmu komputer yang bisa membantu kita, GPS misalnya, Netflix, WhatsApp, itu semua. Dan namun kerap kali itu semua menjadikan kita manusia yang sangat egois. Ada mama, ada bapak, anak 3, duduk di meja makan semua diam semua, S3, senyum sinting, karena dia omong dengan HP-nya. Bapaknya depan tidak sapa. Nah, itu yang bahaya, sehingga menjadikan kita tidak manusiawi. Juga karena suka Netflix, anak seminari langganan keluar uang, ya mau keluar uang, langganan Netflix bisa nonton film. Ada Rambo, ada Arnold Schwarzenegger, dia senang sekali. Tapi kalau beli buku dia tidak mau keluar uang. Nah, ini semua kecerdasan artifisial ternyata menimbulkan banyak efek negatif. Dan bagaimana dalam minggu ini Tuhan mengajarkan kita agar membebaskan kita, menguduskan doa Tuhan, menguduskan kita dalam kebenaran. Artinya apa? Menjauhkan dari hal-hal yang kegelapan, yang salah, yang egois, yang munafik, yang pura-pura, semua itu. Sebelumnya kita menyiapkan diri, semoga dengan misa kudus ini kita benar-benar dikuduskan dari segala dosa oleh Yesus yang mencintai kita. Dalam misa ini dimohonkan doa-doa kita, syukur ulang tahun kelahiran Suster Felicita Sihotang, SFD yang ke-54. Ulang tahun Johannes Kriso Pastio Jahabut yang ke-16, agar suaranya makin lantang ini. Syukur ulang tahun yang ke-6 bagi anak Damian Kiran Hermawan, Imelda Teresia Fay, Bapak Benediktus Bera Ratumbani yang ke-43. Mohon keselamatan kekal arwah Bapak Cornelius Wayan Weste yang dipanggil Tuhan 1 hari yang lalu, ini ayahnya Ibu Heni, guru kalian semua. Dan juga mohon keselamatan kekal cucu Eduardus Carlo Julian Noviantoro yang dipanggil Tuhan setahun yang lalu. Kita ungkapkan tobat kita dengan nyanyian Kyrie. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, amin. Kasihanilah kami, Yesus kasihanilah kami, amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Alam, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang hapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu, membangun gereja-Mu. Kami mohon, semoga kami semakin berkembang dalam cinta yang merupakan pengikat persatuan, baik di antara kami maupun antara kami dengan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi sabda kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil alih orang lain.
Jadi harus ditambahkan kepada bilangan kami satu orang yang dipilih di antara mereka yang selalu tinggal bersama kami selama Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kita, yaitu sejak baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kita. Bersama kami, dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan dua orang, yang satu Yusuf yang disebut Barabas dan juga bernama Yutus, dan yang lain Matias. Lalu mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul, yang ditinggalkan Yudas yang telah menemui nasib yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi di atas kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian Matias ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran kita dibuangnya. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudaraku-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi,
Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menghadap ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku juga telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sadia anake miragi yang sabdan widi, tur selegelaksana yang kukuhang manatit yang ngiring sabdan ratu. Umat sekalian, nama saya Komang PR.
PR itu pria romantis. Romantis itu Romo makan gratis. Karena sebagai imam, umat yang beri makan. Ada yang kirim babi guling, ada yang kirim betutu, itu kita makan semua. Sehingga itu bentuk umat mendukung imamnya. Nah, itulah sebut komunikasi. Omong-omong tidak dengan perkataan saja, dengan perbuatan yang nyata. Siswa yang studi dengan bagus, itu juga komunikasi. Dia tidak pernah omong, tapi ulangan semuanya 100, juga komunikasi. Ada siswa yang banyak omong, dari A sampai Z. Sampai tidur pun dia omong karena ngorok. Ulangan 0 semua. Itu juga komunikasi, tapi yang jelek. Ada juga waktu misa. Ada umat yang duduk, ada siswa duduk, tapi dia goyang-goyang. Karena dia mengantuk, bukan setuju. Itu juga komunikasi yang jelek. Komunikasi artinya apa? Kita omong, kita diam, kita berbuat sesuatu karena ungkapan persatuan dengan Yesus yang memberikan kita roh kebenaran. Apa itu roh kebenaran? Roh yang berasal dari Bapa, yang membedakan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang gelap, mana yang terang, mana yang malas, mana yang rajin. Itu semua roh kebenaran. Dan itu diberikan ketika Anda kalian membaca kitab suci. Karena kitab suci pertama-tama bukan buku sejarah, tetapi sabda Allah dalam bahasa manusia. Kalau orang belajar pengeliakan, dia baca mantra-mantra tuh, lalu begitu ya. Kalau baca leu-leu juga begitu. Kalau mau tahu leu-leu, lihat mukanya Febrian itu bukan leu-leu itu. Atau mukanya si mukanya si siapa nih? Si depan nih, itu si Gio kah? Atau Alvarez. Itu muka leu-leu semua tuh. Kalau dia di kelas dia pasti begini. Betul mengantuk semua. Dari bentuk semua itu kemudian tercipta kepintaran artifisial. Muncul handphone. Handphone tuh ada di kampung tuh ada orang pakai handphone 2. Tahu HP kan? HP ceng sama HP rot. Tahu HP ceng? Buta. HP rot pincang. Karena dia pincang, dia bawa 2 HP. HP-nya karena dia buta, dia nggak tahu apa, dia pakai HP semuanya. Dan handphone ini barang yang sangat bagus. Kecil, dia bisa omong dengan yang di luar negeri, omong yang di surga juga bisa mungkin. Tapi kerap kali handphone ini menjadi halangan, menjadi berbagai macam penghambat kemajuan. Khususnya dalam keluarga. Suami bilang, "Mas, saya kerjanya ke timur, dia ke barat. Ketemu dengan dia punya nona, lain lagi di kampung sana." Sehingga ada banyak cerita karena handphone ini sumber malapetaka keluarga. Atau mungkin di sekolah mungkin. Dulu waktu ujian, dulu boleh bawa handphone. Nomor ujian, nomor berapa jawabannya. Semua itu semuanya. Karena apa? Karena kita tidak disiapkan cara menggunakan handphone yang baik. Dan juga Anda lihat di TikTok itu, ada ibu-ibu nih. Ibu muda nih yang gaul-gaul ini, garang ulat ini. Anak menangis langsung dikasih handphone. Anaknya diam. Dia senang. Anaknya main handphone, ibunya juga main handphone. Untuk apa? Nonton yang tidak jelas sama sekali. Sama anak seminari itu, kalau pegang handphone dari jam 8 pagi jam 3 itu sibuk depan mata. Dia video call dengan Tuti, dengan Eti, dengan si Ita Pai, sibuk semua video call semua. Padahal besok ujian, tapi video call jalan terus. Nona, kau punya muka nih macam bulan kesiangan. Semangat semua. Kenapa? Karena otak kita handphone segala-galanya. Kalau handphone hilang setengah mati. Apalagi bapak-bapak ini. Pernah ada joke tuh. Kalau handphone hilang setengah mati. Kalau istri hilang cari lagi katanya. Kurang garam itu. Semuanya. Sekarang bagaimana Bapak sekalian? Tantangan yang kita hadapi agar sebagai orang-orang Katolik kita bisa dikuduskan dalam kebenaran. Membawa hal yang baik. Dan itu pertama-tama adalah menyadari bahwa kita orang Katolik diberikan kuasa untuk itu. Ketika Anda dipermandikan,
Yang awalnya namanya Dogler menjadi Paulus Wayan Dogler. Apa artinya Paulus itu? Ketika Anda menerima komuni kudus, tubuh Kristus, kita menjawab amin, bukan terima kasih. Amin artinya saya percaya ini tubuh Kristus yang saya terima. Bagaimana agar hal-hal yang baik itu sungguh-sungguh menyadari, mendarah daging. Sehingga misalnya kalau kita lihat misalnya setelah misa, kadang-kadang ada yang bawa tisu, jangan taruh di depan itu di kursi itu, bawa pulang. Itu kebiasaan di mana-mana itu. Kadang-kadang ada minta maaf di pergi yang lain bukan di sini. Anak-anak tuh bawa makan ke gereja itu. Satu kresek itu. Saya kalau orang punya khotbah mulai kriak-kriuk ini apa nih macam tikus ini. Bawa makan. Saya pernah marah sekali suatu paroki karena saya jaga depan pintu itu semua anak bawa kresek. Saya tanya untuk apa ke misa? Untuk makan Romo. Saya jiwet pantatnya anaknya sampai dia nangis itu. Terjadi begitu itu. Kenapa? Orang tuanya yang perlu ditatar itu. Yang dia kawin dia tidak tahu apa tujuannya kawin. Bagaimana buat anak dia hanya tahu buat anak, tapi bagaimana didiknya bagaimana? Semua itu bagaimana agar godaan-godaan ini kita bisa hadapi. Kita bisa tahu kapan godaan itu begitu keras, kapan itu begitu halus. Ada kisah begini nih. Kisah yang kamu dengar, senang mendengar ini. Ada perlombaan menjatuhkan monyet dari atas pohon. Antara angin barat sama angin timur. Monyetnya besar. Mungkin namanya Ronaldo kah siapa, besar, badan besar. Dia makan pisang dengan gagah itu, teriak-teriak. Kemudian angin barat angin timur, kita berlomba itu ada monyet di atas. Siapa yang bisa menjatuhkan dia menang. Kemudian pakai humpimpa dan yang menang angin barat, kamu duluan. Dia bertiup. Pelan-pelan keras-keras semakin dia kencang bertiup. Monyetnya kan tangannya lengket tuh. Itu kalau Anda tahu tuh tangannya gak bisa menempel, tidak bisa lepas itu. Dia menempel sampai goyang-goyang tidak jatuh. Sampai akhirnya angin barat kecapean, saya menyerah. Bayangkan begitu kerasnya bertiup sampai monyet tetap bertahan dalam pegangannya yang begitu kuat. Kemudian bertiup angin timur, dia bertiup pelan-pelan. Mengantuk monyet, mengantuk dia hentak, brak dan jatuh jeblek, jatuh patah pinggangnya. Kenapa? Ini kadang-kadang begitu. Kalau kita menerima godaan halus, besok ujian, kecil. Sekarang pegang HP, halus itu. Semuanya pegang HP, besok ujian kangaranga, pekuleku semua. Tahu pekuleku? Bengong-bengong, kosong-kosong otak, karang-karang semua. Seperti ujian anak bahasa Latin tuh. Punire. Apa artinya punire? Minum air keras. Punire itu minum. Punire itu menghukum, bukan minum. Kenapa dia karang-karang tuh? Karena sibuk dengan angin itu dia lupa semuanya. Godaan lagi yang apa lagi? Lo libur. Memisah pagi jam 6. Telat bangun. Oh nanti sore misalnya. Telat bangun. Malam misahnya akhirnya tidak misah. Godaan yang begitu kecil-kecil kita anggap itu hal yang biasa saja. Akhirnya dihentak dan jatuh. Dan godaan yang paling utama adalah rasa malas. Kalau malas, karena malas orang menjadi bodoh. Karena malas orang menjadi muka kerbau. Karena malas otak menjadi kaku semua. Sehingga saya katakan sebenarnya tidak ada yang bodoh di sini, yang ada malas. Itu buku masih baru dari semester 1 sampai semester 2. Masih baru, masih perawan itu. Masih utuh itu. Masih utuh. Tidak pernah dibaca. Kitab suci masih utuh-utuh. Saya pernah jumpa di satu keluarga, kitab suci numpuk di lemari dengan abu yang luar biasa. Tapi kalau HP sampai hancur catnya, tiap hari ditekan-tekan terus, tusuk-tusuk terus. Sehingga hancur semuanya. Itulah godaan komunikasi begitu. Karena saking kagetnya minta maaf ini ada banyak ibu-ibu yang buat status. Salah tulis semua. Bilang menafsirkan pakai F, dia pakai P. Menafsirkan. Bagaimana bahasa Indonesia yang benar ini? Kenapa? Karena saking gaulnya itu. Sehingga membuat status juga bahasanya salah semua. Lucu-lucu semua. Karena apa? Karena tidak pernah belajar sama sekali. Dan komunikasi adalah belajar.
Belajar mengerti orang punya pikiran, belajar caranya lurus dengan benar semuanya. Sehingga dengan demikian hari komunikasi berarti hari omong-omong mencari kehendak Allah. Semakin kita rajin membaca kitab suci artinya kita belajar mengerti kehendak Allah, pikiran Allah. Sehingga kalau ingin Anda mengerti pikiran orang, baca tulisannya, dengarkan omongannya. Apakah bahasanya bagus, subjek, predikat, objek, atau kacau-kacau semua. Semakin bahasa bagus, sederhana. Tidak perlu bahasa tinggi-tinggi. Yang jelas harus ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Itu sebenarnya saya harus tahu sebenarnya itu. Jangan sampai kau tamat sebenarnya bahasamu paling kacau di dunia nanti. Nah, itulah bentuk komunikasi itu. Dan hari ini Tuhan memohonkan kita agar dikuduskan dalam kebenaran. Kecuali apa di kebenaran? Dijauhkan dari yang salah. Untuk itu tidak otomatis sahabat sekalian. Kita perlu belajar tiap hari. Ada kerinduan untuk membaca kitab suci misalnya. Ini hal yang baik. Saya katakan kenapa penting kitab suci? Untuk mengetahui pikiran Allah, rencana Allah, bacalah sabdanya. Sehingga dengan demikian mungkin kalau malam sebelum tidur Anda baca. Bukan karena tidak terpaksa tapi ada suatu kebutuhan. Seperti kita butuh makan, butuh minum. Kalau anak sebenarnya tidak buat bacaan rohani itu minta maaf itu. Sudah kelas 12, kelas 11 itu maaf. Bagi saya itu udah final dead. Artinya kematian terakhir sudah itu. Udah kelas 12, kelas 11 tidak punya kerinduan membaca kitab suci, artinya panggilanmu dipertanyakan. Apalagi mengatakan sebagai calon imam, sebagai seminaris, sangat dipertanyakan. Tidak punya kerinduan, hanya pegang HP, kalau libur udah pulang kelas 12 udah habis semua. Mungkin dia naik motor pagi di sini, kunjung tuti mungkin dibabakan, kunjung mungkin noni mungkin di Menang Maning, kunjung mungkin si Atun mungkin di Nusa Dua, kunjung semua. Ya, kenapa akhirnya terakhir malam-malam ada berita telah tabrakan si Kepen Su, mati sudah kita nih. Ya. Kita mohonkan semangat ini agar dengan mengkomunikasi ini kita semakin mampu mewartakan sabda Allah, menggunakan kecerdasan artifisial, entah itu GPS, handphone, sosial media dengan sebaik-baiknya. Agar dengan demikian, dengan cara itu nama Tuhan dimuliakan dan kita semua dikuduskan dalam kebenaran, dijauhkan dari yang salah, dilimpahi kesehatan dan diberikan berkat untuk mampu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdiri dengan suara yang mantap, kita ungkapkan iman kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang naik ke surga, dari situ ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, doa umat. Mohon umat menjawab, utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami. Utuslah roh-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan akan persatukan kita dengannya dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja, semoga Allah Bapa menjiwai senantiasa gerejanya dengan Roh Kudus agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan petunjuk arah keselamatan. Marilah kita mohon. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan perbaharuilah hidup kami. Bagi para pemimpin negara, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengutus Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Marilah kita mohon. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan perbaharuilah hidup kami.
bagi mereka yang dalam kesesakan hidup. Semoga Allah Bapa memancarkan sinar terang Roh Kudus ke dalam hati mereka yang sedang kebingungan, agar makin nyata bahwa Roh-Nya lah penolong orang dalam kesesakan. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa memenuhi kita dengan Roh Kudus, agar dalam pergaulan sehari-hari kita selalu memancarkan Roh-Nya dalam bentuk cinta kasih kepada sesama. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi para seminaris, umat sekalian yang hadir, agar kami mampu mewartakan pengalaman akan Allah, mengkomunikasikan dalam hidup kami sebagai siswa, menunjukkan kualitas yang baik, kerinduan yang mendalam akan Roh yang benar lewat semua pelajaran yang diberikan guru dan para pembina, dan juga para guru berkati dengan rahmat yang berlimpah. Tuhan, kami mohonkan semua ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita teruskan dengan persembahan.
Berdoalah saudaraku sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan cinta kami kepadamu ini. Semoga kami semakin maju dalam cinta kasih, dalam menggunakan alat-alat komunikasi untuk memuliakan namamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan wafat dan kebangkitannya, Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, dan menganugerahi kami martabat mulia yang baru. Kini kami digelari kaum pilihan, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kekuasaan-Mu, Engkau telah memanggil kami dari kegelapan masuk ke dalam cahaya iman yang menerangi dan memantapkan hidup kami. Maka kami melambungkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan semua laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan
lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Silvester, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Khususnya Bapak Cornelius Wayan Wester yang telah Engkau panggil hari yang lalu, dan juga cucu Eduardus Carlo Giuliano Piantoro yang Engkau panggil setahun yang lalu. Juga mohon berkat bagi ulang tahun Suster Felicita Sihotang, anak seminaris Yohanes Kristo Prastio Jahabut yang ke-16, dan juga ulang tahun yang ke-6 bagi Damian Kiran Hermawan, Imelda Teresia V, dan Pak Benediktus Mbera Ratumbani yang ke-43. Berkatilah semua umat-Mu, para seminaris yang hadir pada misa kudus pagi ini, agar Injil yang dibacakan tadi benar-benar kami resapi, agar kami dikuduskan dalam kebenaran, diarahkan untuk mengusahakan yang baik, berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan mengusahakan yang indah-indah, berpikir, berkata, dan berbuat. Juga bagi para khususnya agar semakin mencintai kitab suci sebagai tanda panggilan, semakin membara. Karena Tuhan yang memanggil kita harus mengerti perkataannya dalam kitab suci khususnya. Kami ingat juga ya Tuhan, ada begitu banyak orang baik yang membantu kami di seminari ini. Semoga Engkau dengan tangan-Mu yang kudus memberkati mereka semua dengan berkat surgawi dan berkat duniawi. Mohon juga berkat-Mu bagi para karyawan yang senantiasa dalam suka dan duka melayani para seminaris kami semua. Semoga keluarga mereka Kau jaga, Kau tuntun dengan berkat ilahi dan berkat surgawi dan duniawi.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kita semua berdiri. Medasar tita juru rahayu tur kaurukan antuk wacana nida purun iraga matur. Ingge ajen titiang sanereng swargem duma Semeton singakin domban sangyang, sang nanggung dosan jagate, bagia iraga sane kaundang, ngiring ring petamiun sang Kristus. Yesus, tan purun titiang, nampekin ratu, yen wantah ledang, ratu nyuci yang anggan sang Kristus.
sini, aku memelukmu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menimba kekuatan hidup dari sakramen Ekaristi ini. Semoga kami juga memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan cinta hingga akhirnya menikmati kebahagiaan di surga
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para seminaris umat sekalian, minggu depan tanggal 19 lah Pantekosta. Lah hari lahirnya Pesta Pelindung seminari ini. Kami minggu depan ada krisma untuk kelas SMP yang hampir sebagian, hampir semua belum krisma, sehingga misa jam 17, jam 5 sore. Jadi minggu depan, jadi minta maaf, pagi tidak ada misa. Jadi kalau mau misa sendiri boleh di sini sendirian, datang ke kami silakan doa sendiri. Ya, nanti minta komuni sama saya berikan komuni nanti kalau yang mau. Nanti tidak ada misa ya. Jadi para seminaris yang akan krisma siap baik-baik itu. Laku krisma kita orang kudus semuanya. Saya nanti bahasa Latin semua nilainya 100 semua nanti. Itu bentuk dari iman yang nyata begitu. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberikan kebijaksanaan untuk menjadi komunikator yang baik dalam karya, tindakan, dan berbagai macam pikiran yang baik. Semoga dengan alat komunikasi yang semakin modern, iman kita semakin dikuatkan dan kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga kita semua dilimpahi berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misa sudah selesai, aleluya, aleluya. Pulanglah kita semua diutus. Pada bakti nomor 775. Marilah kita semua siapkan buku puji syukur nomor 92. Hari ketiga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah penyelamat kami, kami percaya bahwa puji syukur nomor 93, mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengamalkan cita-cita surgawi. Dan semoga kami terlepaskan dari bentuk dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami,
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.